Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mufti Mahendra, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Perspektif Global. Di sini kami dari kelompok 6 akan menyampaikan materi tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Meilinda Susilowati dengan NIM akhir 104, Dia Ayu Pipit Perpitasari dengan NIM akhir 107, dan Putri Diah Pitaloka dengan NIM akhir 110. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian globalisasi. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia. Globalisasi artinya proses mendunia atau menuju dunia. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antara bangsa dan antar manusia di seluruh dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan juga bentuk interaksi yang lain, sehingga batas-batas suatu negara menjadi bias. Selanjutnya, globalisasi terjadi karena perkembangan yang pesat di bidang komunikasi, teknologi informasi, dan juga arus transportasi. Arus globalisasi tidak dapat kita banding karena itu harus kita ikuti dan kita tangkap sebagai peluang. Dan yang harus kita hindari dalam arus globalisasi adalah sikap asal meniru terhadap perubahan. Namun, hendaknya sikap meniru dan juga mengambil sebuah nilai selalu diseleksi terlebih dahulu agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Baik, selanjutnya ada pengertian perubahan kebudayaan, di mana perubahan kebudayaan adalah perubahan yang terjadi pada unsur-unsur kebudayaan karena unsur-unsur kebudayaan itu sudah tidak cocok lagi bagi kehidupan masyarakat. Nah, dalam perubahan kebudayaan ini terjadi karena adanya beberapa perubahan pola berpikir masyarakat yang menjadi pendukung kebudayaan tersebut. Nah, perubahan kebudayaan ini jauh lebih luas daripada perubahan sosial. Karena apa? Karena perubahan budaya itu menyangkut banyak aspek, seperti aspek kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, berorganisasi, bahkan juga dalam aspek filsafat. Baik, selanjutnya ada konsep dan globalisasi budaya. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan itu diartikan oleh Edward B. Tyler, yaitu merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya mengandung kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Kemudian arti dalam globalisasi budaya. Ini adalah proses homogenisasi dunia di bawah bantuan budaya populer Amerika atau paham komunisme budaya Barat pada umumnya. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa, di mana unsur-unsur kebudayaan yang dipengaruhi oleh globalisasi itu menyebabkan terjadinya perubahan sosial, budaya maupun perilaku suatu masyarakat. Unsur-unsur budaya tersebut antara lain yaitu sistem religi, organisasi masyarakat, pengetahuan, bahasa, kesenian, mata pencarian, dan teknologi. Contoh, perubahan unsur kebudayaan dari sistem teknologi, yaitu penyalahgunaan handphone dan internet untuk hal-hal yang menyimpang. Kemudian contoh selanjutnya, ini dari pengaruh globalisasi, yaitu hilangnya budaya asli, suatu daerah atau suatu negara. Ini terjadi karena adanya erosi nilai-nilai kebudayaan, kemudian menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kemudian kehilangan kepercayaan diri,
dan gaya hidup kebarat-baratan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh globalisasi. Selain itu, saat ini masyarakat sedang mengalami serbuan yang hebat dari berbagai produk pornografi, berupa tabloid, majalah, buku bacaan yang ada di media cetak, dan media televisi, radio, dan terutama adalah peredaran bebas VCD. Nilai budaya yang mulai memudar lainnya adalah budaya tari-tarian. Dari banyaknya pilihan tari yang ada, banyak yang tidak mengetahuinya. Tarian yang mereka ketahui saat ini adalah tarian dance, yang pembawaannya sangat energik dan gerakannya terlihat begitu cepat. Permainan tradisional pun tidak luput dari dampak globalisasi. Dengan kemajuan teknologi yang modern, anak-anak lebih senang bermain dengan alat-alat canggih seperti handphone dibandingkan bermain dengan permainan tradisional dengan teman sebayanya. Pembahasan berikutnya mengenai menyikapi pengaruh globalisasi terhadap budaya bangsa. Arus globalisasi sangat kuat, maka harus diantisipasi dengan bijaksana. Dengan demikian, dapat diadakannya untuk memperkecil dampak negatif serta memperkaya wawasan, sehingga mewakili kesiapan menerima dampak positif. Hal yang paling dikhawatirkan atas derasnya arus globalisasi adalah memudarkan kepribadian bangsa atau jati diri bangsa. Berikut ada beberapa cara untuk menyikapi pengaruh globalisasi yang dapat kita terapkan. Yang pertama, memberikan pendidikan kebudayaan. Jati diri bangsa dan kepribadian bangsa akan diukur oleh perilaku-perilaku individu dalam masyarakat. Kita hindari nilai kepribadian yang dapat merusak identitas dan jati diri bangsa. Untuk yang kedua, pelestarian budaya bangsa. Keragaman budaya merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan apabila ada upaya untuk meninggalkan ciri khas tersebut, tentu akan mendapat penolakan masyarakat. Untuk itu, perlu adanya dukungan terhadap upaya-upaya yang mengarah pada pelestarian budaya bangsa. Untuk yang ketiga, pemberdayaan organisasi kepemudaan. Generasi muda memiliki potensi berupa daya serap yang tinggi dan serat akan kritikan. Generasi muda memiliki kepentingan yang sangat besar dan generasi muda lah yang paling menentukan kehidupan suatu bangsa pada hari ini dan hari esok. Baik, jadi kesimpulan pada materi ini adalah dari uraian dan juga penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak globalisasi kenyataannya sangat berpengaruh terhadap perilaku dan budaya masyarakat Indonesia, di mana fenomena pengglobalan dunia harus disikapi dengan arif dan positif thinking, karena globalisasi dan modernisasi sangat diperlukan dan bermanfaat bagi kemajuan. Namun, kita tidak boleh lengah dan terlena, karena era keterbukaan dan kebebasan itu juga menimbulkan pengaruh negatif yang akan merusak budaya bangsa. Akses kemajuan teknologi, informatika, dan juga komunikasi dapat dimanfaatkan sebagai pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Jati diri daerah harus tetap tertanam di jiwa masyarakat Indonesia serta harus terus meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Mungkin itu materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.